berkeluh kesah bagian dari tidak mensyukuri nikmat Allah. Pertama, agar kita tidak banyak berkeluh kesah, yang pertama adalah kita menyadari bahwasanya ujian, musibah, kesempitan hidup, kesulitan, semua itu adalah hakikatnya apa? Pertama, penghapus dosa. Maka seperti Bapak Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim yang lelah, capek, khawatir, takut, gelisah sampai duri yang mengenai kulitnya, itu adalah penghapus dosa yang pernah dilakukan. Ya. Subhanallah. Jadi bayangkan orang capek saja, orang lelah, khawatir, takut, gelisah, itu semua itu adalah penghapus dosa yang pernah dilakukan itu. Ya. Sampai dalam riwayat dikatakan seorang mukmin akan senantiasa diberikan bala, musibah, ujian, kelak sampai dia bertemu dengan Allah sudah tidak membawa dosa lagi. Sehingga kenapa tadi orang-orang soleh, para ulama tidak berkeluh kesah? Mereka menyadari hakikat itu. Kesulitan, bahkan capek, ya, khawatir, gelisah dalam diri kita pun, itu kalau kita itu adalah penghapus dosa. Bahkan para ulama mengatakan kalau nggak ada seperti ini, dosa manusia susah diampuni. Jadi amalan yang dilakukan oleh manusia tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jika disitulah kemudian harus ada ujian, harus ada kesempitan, bahkan musibah dalam kehidupan, karena itu diantara cara Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa seorang hamba. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat dari ujian itu adalah sarana untuk meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seperti anak-anak kita, cucu kita, kalau namanya naik kelas harus lulus ujian. Orang nggak lulus ujian nggak mungkin akan naik kelas. Nah, jika begitu juga ujian ini akan memfilter seseorang siapa yang layak dia naik derajatnya di sisi Allah dan yang tidak. Ya. Kalau dia tidak lulus dalam ujian Allah, dia tidak ridho dengan ujian tersebut, maka dia tidak akan naik derajatnya di sisi Allah SWT. Sehingga dari ujian yang selalu hadir, bahkan iman semakin tinggi, ketaatan semakin tinggi, ujian semakin kuat. Ya. Anak-anak sekolah begitu, semakin tinggi, ya ujiannya semakin berat, semakin susah. Tetapi apa? Dengan itulah derajat seseorang itu terangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga bisa mungkin tadi datang berbagai kesulitan dalam hidup, yang kita harus sadar kita lulus gak di ujian itu. Kalau kita lulus berarti kita layak naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tadi kalau kemudian orang-orang soleh memandang seperti itu, mereka tidak akan berkeluh kesah di saat menghadapi berbagai ujian ataupun kesulitan dalam hidupnya. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga yang harus kita sadari bahwasanya hakikat ujian itu adalah perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau dalam hadisnya itulah bentuk cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah sering berikan ujian. Bapak Ibu sering sakit, ya sering ujian tidak selesai, sudah datang lagi ujian lagi, kesulitan datang lagi. Ya, harus dilihat dari sisi itu. Nabi sudah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, hamba itu sering diuji oleh Allah. Itulah bentuk perhatian. Sehingga orang itu nggak sempat lari dalam hidup. Kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sudah dibiarkan sama Allah. Mau berbuat apa saja, mau melakukan apa saja bebas. Na'udzubillah. Ya. Orang-orang seperti ini, kalau bahasa kita sering disebut orang yang dilulu, orang istidraj, melakukan apapun disenangkan sama Allah. Tetapi apa? Dia sangat-sangat merugi.
tidak ada momen-momen dia kembali